Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair bi tigha wajhillahi ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين فصل في فروض الغسل فروض الغسل اثنان النية وتعميم البدن بالماء Faslun ini adalah sebuah fasal fi furudil ghusli yang membahas mengenai permasalahan fardu-fardu mandi. Sebagaimana yang telah kita sempat singgung pada pertemuan sebelumnya, pada permasalahan wudhu, mayoritas dari permasalahan yang ada dalam masalah fikih biasanya itu menggunakan kalimat fardu, ya, yang mana artinya juga adalah arkan, ya, atau kadang juga berarti sesuatu yang mewajibkan. Jadi fardu-fardu mandi sama dengan rukun-rukun mandi, sama juga dengan apa saja yang wajib ketika mandi. Seperti itu. Jadi wajibat atau furud atau arkan itu maknanya sama dalam permasalahan mayoritas yang ada dalam permasalahan fikih. Baru nanti dalam permasalahan haji itu dibedakan, ya, fardu itu punya makna tersendiri dan wajib itu punya makna tersendiri. Ya, tapi dalam permasalahan mandi kita menyamakan antara fardu, arkan maupun wajib dalam hal ini. Furudul ghusli ithnani, yang merupakan fardu-fardu atau rukun-rukun dari mandi. Ya, mandi yang dimaksud adalah mandi syariat, mandi karena ingin menghapuskan atau menghilangkan hadas besar. Ada dua, ithnani, ya. Apa itu? Yang pertama an-niyatu, berniat, ya, karena sebagaimana dalam riwayat, ya, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya, ya, amal itu dapat diterima hanya dengan niat, gitu ya. Nah, karena salah satu fungsi dari niat juga adalah membedakan mana yang merupakan kebiasaan dan mana yang merupakan ibadah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, tanpa ada mandi syariat, nah, banyak dari kita pun pasti juga mandi, gitu ya. Jadi sehari-hari itu sudah mandi, namanya ada kebiasaan. Sehingga apa yang membedakan mandi kebiasaan ini dengan mandi ibadah yang disyaratkan oleh Islam ini, yang diwajibkan oleh Islam ini, maka perbedaannya terletak pada niat itu. Yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'i, ya. Mengalirkan air ke seluruh tubuh, ya, mengumumkan atau meratakan seluruh air, ya, meratakan air ke seluruh badan, ya. Jadi meratakan badan dengan air, ya, sehingga kemudian seluruh bagian yang zahir dari badan kita ini dari atas sampai bawah, kiri sampai kanan, manapun sisinya itu wajib untuk terkena air, ya, wajib untuk terkena air. Nah, untuk matan sendiri hanya sebatas ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Sumair Al-Hadrami dalam Safinatun Najah. Insya Allah kita akan coba untuk mencari tahu lebih lanjut, ya, pemahaman lebih luas, wawasan lebih luas dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sajah Syarh Safinatun Najah. Faslun fil ghusli, ini adalah fasal yang membahas mengenai perkara mandi. Furudul ghusli ay arkanuhu, fardu-fardunya mandi atau rukun-rukunnya mandi, ya, dengan makna yang sama sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Wajiban kana al-ghuslu au manduban, ya, baik ini nanti kaitannya dengan mandi wajib maupun mandi sunnah, ya. Jadi di sini kita diberitahu bahwasanya mandi itu ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Mandi yang wajib adalah mandi ketika seseorang junub dan akan melaksanakan sholat misalkan, maka ketika itu dia mandi wajib namanya. Mandi sunnah seperti halnya ketika orang mau berangkat sholat Jumat misalkan, seperti itu. Nah, itu namanya mandi sunnah. Nah, baik mandi wajib maupun mandi sunnah ini fardu-fardunya atau rukun-rukunnya itu sama. Ada berapa? Ada dua, isnani, ya. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Kita bahas satu persatu. Bagaimana caranya niat mandi ini? Ya, ka'ayyan wiyal junubu raf'al janabati. Jadi seorang yang dalam keadaan junub bisa salah satunya berniat, ya, raf'al janabah, ya, mengangkat junub itu. Artinya misalkan nawaitu raf'al janabati, ya, nawaitu raf'al janabati, itu boleh. Awil haidu wan nufasa'u raf'al haidi awin nifasi, atau orang yang dalam keadaan haid atau nifas, ya. Jadi junub dan haid dan nifas ini kan merupakan dua hal yang apa namanya
yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Sehingga kemudian niatnya kalau ingin mengangkat sebab tersebut, ya sesuatu yang menyebabkan dia mandi, maka niatnya adalah sesuai dengan sebabnya. Jadi kalau orang dia wajib mandi karena sebab junub, maka niatnya nawaitu raf'al janabah. Tapi kalau niat mandi karena haid dan nifas, ya maka niatnya nawaitu raf'al haidhi awin nifas, atau nawaitu raf'al haid atau nawaitu raf'al nifas. Itu sudah dianggap cukup. Awiyan wiya kullun ada al-ghusli, ya, atau boleh juga baik orang yang junub maupun orang yang haid maupun orang yang nifas berniat mandi itu dengan cara nawaitu ada al-ghusli misalkan, ya, au fardhihi, jadi nawaitu fardhal ghusli, au wajibihi nawaitu al-ghusl al-wajibi misalkan. Nah, al-ghusl al-wajib atau wajib al-ghusli itu juga diperbolehkan semuanya seperti itu. Jadi ada yang niat khusus untuk sebab tertentu, ada yang bisa digunakan untuk berbagai macam jenis penyebab dia wajib mandi. Awil ghusl wajibah, jadi ya, nawaitul ghusl wajibah boleh, awil ghusl lis-shalah, ya. Atau nawaitul ghusl lis-salati, ya, aw raf'al hadasi atau nawaitu raf'al hadasi faqat, ya, itu sudah dianggap boleh juga. Awil taharata anhu, ya, artinya nawaitu taharata anil hadas misalkan. Aw lahu nawaitu taharata lil hadas, au li ajlihi nawaitu taharata li ajlil hadas, ya, awi taharatal wajibata nawaitu taharatal wajibata, au lis salati nawaitu taharata lis salati, ya. Jadi semua macam bentuk daripada niat-niat tersebut itu diperbolehkan semuanya, ya, asalkan tadi ya, ketika misalkan yang kita sebutkan dari niat itu adalah sebabnya, seperti misalkan dalam permasalahan junub, ya, mengangkat junub, ya, maka itu hanya dipergunakan untuk orang yang dalam keadaan junub. Ya, kalau sebabnya haid dan nifas, ya berarti itu digunakan oleh orang yang dalam keadaan haid dan nifas. Tapi kalau tidak menyebutkan sebab, menggunakan lafaz yang lebih umum, seperti tadi ada al-ghusl dan lain sebagainya, maka itu boleh dilakukan atau boleh menjadi niat yang diterima dari orang yang junub maupun orang yang haid dan nifas seperti itu. Lal ghusla wala taharata faqat, tapi tidak cukup berniat hanya dengan nawaitul ghusla saja. Ya, jadi nawaitul ghusla itu tidak cukup, atau nawaitut taharata itu juga belum cukup, ya. Jadi harus ada tambahan di belakangnya sebagaimana yang tadi telah kita bahas, ya. Itu qad takunu adatan, karena barangkali yang demikian itu nawaitul ghusla atau nawaitul taharata itu masih dianggap sebagai suatu adah, kebiasaan, belum dianggap sebagai suatu ibadah seperti itu. Makanya belum cukup niat nawaitul ghusla atau nawaitul taharata, tapi nawaitul ghusla wajibah, ya, atau nawaitu fardhal ghusli atau nawaitu taharatal wajibah, itu baru diperbolehkan sebagaimana tadi. Au nawatil haidu awin nufasa wa hilal wat'i min haitsu tawaqqufu 'alal ghusli, ya, wa in kana haraman, atau boleh juga, ya, misalkan bagi seorang yang haid dan nifas itu niat mandinya nawaitu uh, hilal wat'i misalkan, ya, aku berniat mandi bagi seorang wanita dan yang haid atau nifas, niat mandi supaya boleh melakukan wata', ya, hubungan suami istri, ya, karena kan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika seseorang itu misalkan sudah selesai haidnya, dia harus mandi dulu baru kemudian dia boleh melakukan hubungan suami istri, ya, karena itu yang disyaratkan, ya, berbeda dengan mazhab Hanafi yang tidak kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Nah, intinya kalau dia meniatkan sesuatu dengan tujuan agar boleh melakukan ibadah yang lain yang mana itu merupakan kewajiban, dalam arti wajib mandi untuk melakukan hal tersebut, sehingga kemudian kita niat untuk melakukan hal tersebut, maka itu diperbolehkan seperti itu. Ya, wa in kana harapan, sekalipun watoknya itu haram, ya, seperti hanya berzina. Jadi orang niat mandi wajib, jadi seorang selesai haid, perempuan selesai haid, kemudian dia mandi wajib, niat mandi wajib supaya untuk bisa watok, meskipun itu zina, maka itu tetap dianggap sah mandinya, tapi ya nanti zinanya haramnya tersendiri seperti itu. Ya, li'anna lahu jihata ini, karena watok itu, ya, hubungan suami istri atau jima itu bisa dilihat dari dua sudut pandang seperti itu, ya. Wa ilam takun muslimatan, sekalipun yang di wanitanya bukan muslim, ya, walal wati'u musliman, maupun yang prianya tidak muslim seperti itu, ya. Qala al-Hisni, ya, berkata At-Taqi al-Hisni, ya, Syekh al-Hisni yang menulis kitab Kifayatul Akhyar, ya, menulis kitab Kifayatul Akhyar, walau nawal junubu istibahata ma yatawaqqafu 'alal ghusli kas-salati wa tawafi wa qiraatil qur'ani ajza'ahu. Apabila seseorang yang dalam keadaan junub, dia niat dengan mandinya itu agar boleh melakukan segala hal yang bergantung kepada mandi, seperti sholat. Ya, kalau orang dalam keadaan junub dia nggak bisa sholat, sehingga kemudian misalkan dia
niat wudunya niat mandinya saya niat mandi untuk bisa sholat, atau tawaf saya niat mandi untuk bisa tawaf, ya, atau qiraatul Quran saya niat mandi untuk bisa baca Al-Quran, ajaza'ahu, maka itu sudah dianggap cukup atau dianggap sah niatnya. Wa innawa ma yustahabbu lahu, ya, tapi kalau seandainya dia niat wudhu dengan sesuatu yang sunnah, disunahkan mandi dulu, nah itu maka nanti akan ada hukum tersendiri, ya. Misalkan seperti apa? Kahuslil Jumu'ah. Nah, apakah untuk berangkat sholat Jumat itu harus mandi? Kan jawabannya tidak, hanya sunnah. Sehingga kemudian misalkan ada orang yang dalam keadaan kebetulan junub, lalu dia niat mandinya, saya niat mandi untuk bisa mengambil sunnah hari Jumat, misalkan seperti itu, ya, atau sejenisnya, maka lam yujzi'hu, maka itu niatnya tidak bisa diterima. Jadi niat dengan menyandarkan kepada sesuatu yang yang mengharuskan mandi itu hanya perkara-perkara yang wajib juga, seperti itu. Tapi kalau perkara-perkara yang sunnah seperti ghuslul Jumu'ah, maka itu tidak dianggap sah atau belum cukup niatnya, seperti itu, ya. Li'annahu lam yanwi amron wajiban, ya, karena dia tidak berniat dengan sesuatu yang wajib. Walau nawal ghuslal mafruḍah au fariḍatal ghusli ajza'ahu qat'an. Nah, tapi kalau seandainya orang berniat nawaitul ghusla, misalkan, ya, nawaitul ghuslal mafruḍah atau nawaitu fariḍatal ghusli, maka itu ajza'ahu qat'an, ya, pasti diterima seperti itu. Ini hanya nukilan oleh Taqi Al-Hisni yang mana menjelaskan lebih dalam, lebih kuat dibandingkan dengan apa yang tadi telah kita sampaikan sebelumnya, sebenarnya seperti itu. Wala budda an takuna niyatu muqtarinatan bi awwali maghsulin sawa'un kana min asfalil badan aw a'lahu aw wasatihi, ya. Jadi sempat kita singgung juga bahwasanya kapan seseorang itu berniat, ya, berniat itu saat membasuh anggota tubuh pertama yang wajib. Nah, kalau seandainya wudhu yang wajib kan muka pertama, tapi kalau mandi kan tidak ada kewajiban harus dari atas, tengah, bawah, kiri, kanan, bebas. Artinya dari manapun kita memulainya, maka saat itulah memulai niat juga. Jadi kalau kita mau mandi dari kaki misalkan, ya berarti ketika basuh kaki itu niatnya nggak masalah. Tidak harus dari kepala. Seperti itu. Karena seluruh li'anna badanal junub kulluhu ka'udwin wahid. Karena seluruh bagian tubuh kita yang junub ini itu kan semuanya seperti satu anggota yang sama. Mau dari manapun kita mandi ya tetap yang penting semuanya kena air, seperti itu. Falau nawa ba'da ghasli juz'in minhu wajabat i'adatuhu li'adami i'tidadi bihi qabla niyati. Nah, ini kasusnya kalau seandainya ada orang yang sudah membasuh separuh ke atas. Jadi separuh ke atas dia sudah siram air, baru dia niat, kemudian dia siram separuh ke bawah. Maka yang dianggap ya yang setelah niat yang separuh ke bawah. Sehingga yang separuh ke atas meskipun sudah basah, sudah dia siram, karena dia lakukan sebelum niat, maka harus diulang lagi itu separuh ke atas. Ya, jadi yang dianggap itu adalah yang setelah niatnya. Ya. Fawujubu qarniha bi awwalihi inama huwa li'tidadi bihi la li sihhati niyati. Nah, jangan kemudian akan menimbulkan salah paham. Artinya apakah kemudian kalau seandainya niat itu tidak dilakukan di awal maka niatnya tidak sah? Niat boleh saja dilakukan di awal, di akhir, di belakangan, nggak masalah seperti itu. Yang penting apa? Yang akan dianggap nanti sudah disiram sesuai dengan aturan syariat hanya yang dilakukan setelah niat, dimanapun niat itu berada. Ya, jadi bukan berarti syaratnya niat ketika mandi adalah di awal, baru kemudian dia sah niatnya. Kalau begitu nanti kalau orang sudah siram separuh baru niat, apakah tidak sah niatnya? Niatnya tetap sah. Tapi yang dianggap ya tidak, ya, yang yu'taddu, yang dianggap sudah membasuh adalah yang setelah niatnya, seperti itu. Lianha pada sohat, ya, karena niat itu sudah sah. Walau lam yakrun habi awalhi, meskipun di awal-awal kita sudah siram seluruh tubuh misalkan. Jadi kita sudah siram seluruh tubuh semuanya. Setelah itu kita niat, ya, kita siram lagi semuanya gitu. Ya, nggak masalah seperti itu. Ya, jadi niat itu bukan berarti ketika kita sebutkan harus di awal basuhan, bukan berarti ketika sudah basuh dulu lalu kita niatnya jadi nggak sah. Niat tetap sah, tapi yang dianggap basuhan adalah yang setelah niat. Itu mengenai permasalahan fardu wudu yang pertama. Fardu mandi yang pertama. Yang kedua, wasani ta'mimul badan. Yang kedua harus meratakan badan, ya. Zahiri, artinya maksudnya badan ini bukan seluruh badan tapi yang zahirnya, yang tampak gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai ke bahkan kalau dalam mulut, ya, itu nggak termasuk zahirul badan, ya, ataupun dalam telinga dan lain sebagainya, ya, yang wajib untuk disiram atau dikenakan air ketika mandi wajib adalah seluruh yang zahir, yang nampak gitu ya, seluruhnya dari atas sampai ke bawah, mau kulit, ya, mau rambut dan lain sebagainya, ya, bil ma'i, semuanya diratakan dengan air badan tersebut. Wa minhul anfu, termasuk hidung, ya, hidung, ya, mungkin hidung-hidung bagian agak luar ini kelihatan ini, ya. Wal unmulah,
Ya, ini konteksnya sudah berbeda ya. Wa minhul anfu wal unmulatu al mutakhadhani min nahwi dhahabin. Jadi begitupun wajib disiram kalau seandainya hidungnya atau jarinya itu terbuat dari emas. Jadi misalkan ada orang yang hidungnya sudah nggak ada, lalu diganti dengan emas, misalkan seperti itu, ya. Atau mungkin jarinya sudah nggak ada, diganti dengan emas. Maka kemudian hal yang semacam itu, meskipun itu kan bukan badan namanya, karena sambungan kan. Tapi karena dia menempati posisi badan, maka dia seolah-olah seperti badan, maka wajib disiram juga seperti itu. Ya, fayajibu ghasluhu badalan amma tahtahu. Maka dia wajib dibasuh sebagai pengganti dari apa yang berada di bawahnya gitu kan. Jadi artinya kalau seandainya jari itu nggak ada gitu kan, berarti kan ada bagian yang tampak gitu yang harus disiram air karena ketutupan sama jari yang terbuat dari emas tambahan tadi, maka kemudian semuanya harus dikenakan air seperti itu sebagai pengganti yang di bawah. Li'annahu bil qat'i shara min adh-dhahir, ya, karena kalau sudah terputus jari atau hidung itu, maka yang tampak itu dianggap sebagai sesuatu yang zahir, ya. Wa dhufru sama basyaratan huna. Nah, dalam konteks mandi, dhufr kuku itu hukumnya sebagaimana hukum kulit, ya. Jadi karena seluruh kulit wajib dibasuh, maka termasuk kuku. Tapi nanti bi khilafi fi babin naqid. Tapi dalam hal yang membatalkan wudu, nanti kuku itu beda hukumnya dengan kulit. Artinya nanti kalau seandainya laki-laki sama perempuan bersentuhan kuku, maka dia tidak batal hukumnya. Tapi kalau bersentuhan kulit, itu batal hukumnya. Jadi kuku sama hukumnya dengan kulit dalam hal mandi, tapi berbeda hukumnya antara kuku dengan kulit dalam hal yang membatalkan wudhu. Seperti itu. Wala yajibu ghuslu sya'rin nabiti fil aini awil anfi. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang itu punya bulu hidung di dalam, ya, atau matanya itu punya bulu misalkan seperti itu, maka itu tidak wajib dibasuh seperti itu, ya. Bulu hidung yang dalam, ya, yang kalau yang tampak, semua yang tampak ini semuanya harus disiram, tapi kalau bagian-bagian dalam itu nggak perlu disiram. Wa inna ma wajaba ghusluhu minan najasati la ghalabha. Tapi kalau seandainya misalkan bulu hidung itu terkena najis, ya, atau mata bagian dalamnya itu bulu lalu kemudian terkena najis, maka itu harus dibasuh untuk menghilangkan najisnya itu, ya, untuk menghilangkan najisnya. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal ghuslati. Ya, ini menarik ya. Jadi kalau seandainya ghuslah itu adalah bagian kulit, ya, yang dipotong ketika khitan. Jadi seorang laki-laki itu ketika khitan kan ada sebagian kulitnya itu yang dibuang, gitu ya. Jadi kalau kulit itu belum terbuang, maka akan ketutupan bagian dalamnya. Yang mana bagian dalam itu, yang kalau seandainya sudah dikhitan akan menjadi bagian zahir. Ya, artinya selagi masih ada penutup kulit, ya, kulit penutup itu, ya, berarti bagian dalam nggak akan pernah terkena air, ya. Karena kan nanti akan terkena najis terus sehingga kemudian nggak bisa dibasuh kecuali dengan cara dikhitan seperti itu. Ya, artinya kalau seorang yang belum khitan, dia akan membawa najis terus seperti itu karena dia nggak bisa membasuh bagian itu kecuali sudah dikhitan, ya. Jadi ada kulit yang menutupi bagian tertentu yang mana nanti kalau seandainya dibuka, ya, dipotong atau dilakukan khitan, maka bagian yang tampak itu menjadi bagian zahir namanya. Ya, li'annahu zahirun hukman, ya, secara hukum dia itu zahir, wa illam yadhhar hisan, sekalipun belum kelihatan saat belum dikhitan, ya, karena kan masih ketutupan sama kulit itu. Dia baru menjadi zahir ketika sudah dikhitan, ya, secara hisan, ya. Tapi secara hukum dari awalnya dia sudah dalam keadaan zahir. Li'annaha mustahaqqatul izalah, karena dia wajib untuk dihilangkan kulit itu. Jadi kulit itu wajib dibuang, dikhitan, ya, kulitnya itu. Ya, wa min summa, ini permasalahan mengenai nanti kalau dalam permasalahan apa namanya hudud, ya, atau jinayat, lau azalaha syakhsun fala dhamana alaihi. Jadi kalau seorang itu menghilangkan bagian tersebut, maka tidak perlu menjaminnya, tidak perlu ada jaminannya seperti itu, atau tidak perlu ada qisasnya seperti itu. Karena itu sesuatu yang wajib untuk dibuang pada dasarnya. Ya, beda dengan tangan. Kalau ada orang potong tangan, ya kita balas potong tangan, gitu ya. Kalau misalkan mau potong kaki, ya balas potong kaki. Tapi kalau seandainya bagian tersebut, ya maka tidak ada kisos baliknya. Kenapa? Karena itu pada dasarnya wajib untuk dibasuh seperti itu, atau wajib untuk dibuang seperti itu, ya. Walau lam yumkin ghuslu ma tahtaha illa bi izalatiha wajabat. Ya, kalau seandainya tidak mungkin untuk membasuh bagian yang ada di bawah kulit tersebut kecuali hanya dengan memotongnya atau melakukan khitan, wajabat, maka wajib melakukan khitan itu, gitu ya. Fa in ta'adzarat shalla kafaqil tahuraini. Jadi misalkan ada suatu kondisi di mana di suatu daerah nggak ada orang yang bisa khitan, gitu ya. Dan dia mau khitan tapi sulit, nggak bisa sendiri, yang nggak ada juga orang yang bisa, maka dia hukumnya sebagaimana hukum orang yang tidak ada air atau tidak ada tanah.
Ya, jadi misalkan kalau orang tidak ada air, dia bisa tayamum. Nah, sekarang nggak ada air yang suci, nggak ada tanah yang suci. Nah, dia kan sholat saja, tapi nanti kan dia ulang sholatnya. Nanti ada permasalahan sendiri mengenai faqidut tahura ini. Ketika seseorang itu nggak bisa menemukan air yang suci untuk berwudu, nggak pula menemukan tanah yang suci untuk bertayamum, maka dia sholat sebagaimana biasa, akan tetapi nanti wajib diulang lagi, diqadha, seperti itu. Wa hadza fil hayy, ini hukum terkait mengenai orang yang hidup. Jadi orang yang belum dikhitan dan masih hidup. Wa ammal mayyit, ya, adapun orang yang sudah meninggal dunia, mayat, fa haitsu lam yumkin ghuslu ma tahtaha la tuzal. Kalau seandainya nanti kan mayat itu juga dimandikan, ya, mayat itu dimandikan seluruh tubuhnya, zahirnya semuanya harus kena air. Nah, kalau misalkan mayat itu belum khitan, apakah kemudian kita harus khitan dia ketika sudah meninggal dunia itu baru kemudian disiram supaya kena seluruh tubuh zahirnya? Ya, jawabannya tidak. Ya, tidak perlu. Ya, lianna dzalika yu'addu izra'an bihi, karena itu dianggap sebagai suatu penghinaan bagi mayat, ya. Maka wa yudfanu bila salatin, maka dia di apa namanya di dikuburkan, ya, dikuburkan bila sholatin, tapi tidak perlu disolatkan. Alal mu'tamadi 'inda Rabbli. Nah, ini adalah pendapat yang mu'tamad menurut Imam Ar-Ramli. Wa qala Ibnu Hajar, tapi menurut pandangan Ibnu Hajar, yuyammamu, ya, ditayamumkan mayat tersebut, ya, selain dimandikan juga ditayamumkan amma tahtaha, sebagai pengganti dari membasuh bagian bawah yang tertutup kulit tadi, wa yusalla alaihi lidarurah, dan juga disolatkan juga, ya, karena dalam kondisi darurat. Jadi ini kondisinya adalah kalau seandainya ada orang yang sudah dewasa, mungkin seperti itu, ya, dia mayat, ya, sudah meninggal dunia, tapi dia belum khitan, ya, kalau dibilang mandi wajib, ya, mandinya dia mayat itu dia belum sempurna. Kenapa? Karena ada bagian kulit yang masih tertutup oleh kulit yang harus dipotong ketika khitan, sehingga kemudian kan harus dikhitan dulu. Nah, di sini sepakat bahwasanya tidak perlu dikhitan. Kenapa? Karena itu dianggap penghinaan bagi mayat. Nah, lalu kemudian bagaimana hukumnya? Menurut Imam Ar-Ramli dikatakan bahwasanya dia nggak disolatkan. Ya, tapi kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka dia disolatkan, hanya saja ditambah dengan tayamum. Artinya ditayamumkan juga selain dimandikan, seperti itu. Ya. Qala Al-Baijuri, berkata Imam Al-Baijuri, wala ba'sa bi taqlidihi fi hadhil mas'alati satran 'alal mayyit. Ya. Tidak masalah dalam hal ini mengikut pendapatnya Imam Ibnu Hajar ketimbang pendapatnya Imam Romli, ya, sebagai bentuk, ya, menutup aibnya si mayat, ya, atau menutup atau memberikan penghormatan kepada mayat tersebut, ya. Wa yajibu aidan ila batini sya'ri walau kathifan. Wajib juga untuk membasuh bagian dalam rambut. Jadi kalau misalkan rambut tebal, ya itu mesti harus dipastikan bagian dalam rambut itu kena air semua. Jangan asal siram tapi bagian dalamnya nggak kena. Jadi bagian dalam rambut itu harus kena walau kathifan, ya, setebal apapun rambut itu. Ya, lakin yutasamahu bi batinil uqadil lati la yasilul ma'u ilaiha idza ta'aqqaba sya'ru bi nafsihi. Tetapi dimaafkan sedikit, ya, dikasih tasamuh, ya, dikasih toleransi kalau ada misalkan ada rambut seseorang yang tebal dan keriting, gitu ya. Jadi tebal dan keriting, tapi syaratnya ta'aqada sya'ru binafsi. Dia keritingnya itu, ya, terpilin-pilinnya itu karena memang kondisi rambutnya seperti itu, ya. Gennya seperti itu. Maka kalau seandainya nggak kena sedikit air di bagian dalam, karena sulit juga kan, harus diluruskan segala macam, itu kan repot, ya. Jadi kalau misalkan semacam itu, kalau keriting, ya, misalkan seperti itu, ya, orangnya, ya, atau kribo misalkan, ya, atau bagaimana lah, gitu ya, yang agak tebal dan itu bukan dibuat-buat tapi memang alamiah semacam itu, maka kalau nggak kena air sedikit bagian dalamnya itu masih dimaafkan, ya, sawaun kana qalilan aw katsiran. Fa in pada bi fi'li fa'ilin. Tapi kalau memang sengaja, misalkan ada tren membuat rambut semacam itu, rambutnya ditebalkan lalu dibuat keriting, ya, mungkin digimbal misalkan seperti itu, ya. Aufiya anil qalili urfan. Ya, kalau seandainya masih sedikit yang nggak kena masih dimaafkan. Wa yu'fa an mahalli tubu'i usri. Tapi artinya apa? Kalau seandainya banyak yang nggak kena secara urf, secara kebiasaan, oh ini dianggap banyak nih yang belum kena air rambutnya, maka itu tidak dimaafkan. Artinya dia harus buka lagi, dia harus luruskan lagi, dia harus mandi, seperti itu, ya. Wa yufa'an mahali tubuhi asura zawaluhu, ya. Kalau misalkan di kepala kita, ya, itu tumbuh, ya, sarang kutu misalkan seperti itu, ya, tubuh, ya, sarang kutu misalkan seperti itu, sehingga kemudian kan menutup bagian kulit sebenarnya, gitu kan. Nah, maka kalau seandainya nggak bisa dihilangkan itu kulit, apa namanya, rumah kutu itu, ya, sarang kutu itu, ya, berarti dimaafkan. Tapi kalau seandainya masih bisa, aslat lahu musulah, misalkan kalau bisa dihilangkan dulu, ya, maka harus dihilangkan, ya, biizalati ma alaihi minasya'r, ya. Wala yahtaju litayamumi an mahalli. Begitupun kalau seandainya tadi dalam kondisi tadi, ya, kalau misalkan ada ketutupan sama
kulit apa namanya sama sarang kutu misalkan seperti itu ya, dan nggak bisa dibersihkan ya nggak perlu diganti dengan tayamum seperti itu. Ya kenapa kita sebutkan banyak masalah tayamum ini? Karena nanti memang ketika ada bagian tubuh yang tidak bisa terkena air, maka itu harus diganti dengan tayamum. Nanti itu permasalahan mengenai al-ghuslu 'alal jabirah ya bagi orang yang luka yang pakai perban misalkan seperti itu. Nah, itu dia nanti nggak cukup hanya dengan wudhu biasa, dia harus campur dengan apa namanya dengan tayamum juga seperti itu ya. Nanti ada dalam permasalahan tayamum akan dibahas tersendiri. Wa yajibu naqdu dhafairi. Nah, ini banyaknya bagi perempuan ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang rambutnya panjang dan terikat, maka harus diurai gitu ya rambut itu. Supaya apa? Supaya kemudian seluruh rambutnya kena. Ya, jadi tidak bisa mandi dalam keadaan rambut masih terikat ya, kecuali kalau kita yakin dalam keadaan terikat semuanya akan kena gitu ya. Karena semuanya zahiran wa batinan dari rambut ini ya, itu harus kena semua gitu ya. Illam yasidil ma'u illa batiniha illa bin naqdi ya. Tapi kalau seandainya tadi yang kita bahas ya, kalau seandainya ya kita yakin ya sudah nggak masalah. Tatimatun ya sebagai penyempurna ini ya wasunanuhu sab'ata asyar ya sunnah-sunnah mandi. Jadi kalau untuk masalah yang wajib-wajib dalam mandi itu hanya dua saja. Jadi rukun mandi cuma dua ya, cuma niat satu dan yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh, zahiran wa batinan. Tadi niatnya seperti apa sudah kita jelaskan dan bagian tubuh mana yang wajib dan mana yang dimaafkan itu sudah kita jelaskan juga. Nah, sekarang masuk ke permasalahan mengenai sunnah-sunnah dalam mandi. Ada 17 semuanya. At-tasmiyatu membaca basmalah, wa ghuslul adza ya membersihkan kotoran, sawaun kana tahiran meskipun dia suci, kamaniyin wa mukhat ya seperti halnya air mani, ya mani kan suci ya, tapi harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya sunnahnya dihilangkan wa mukhat, ya begitupun dengan ingus ya mukhat. Jadi au najisan ataupun yang kotoran itu berbentuk najis ya, kawatyin wa madi seperti air wadi ataupun air madi. Wa dzalika idza kanat najasatu ghairu mughalladatin. Nah, tetapi dia menjadi sunnah untuk menghilangkan. Jadi kan disunahkan untuk menghilangkan najis-najis terlebih dahulu, apa namanya kotoran-kotoran terlebih dahulu dengan syarat dia bukan najis mughalladhah. Jadi najis mughalladhah apa? Najis misalkan terkena jilatan anjing ya atau air liur anjing atau terkena sentuhan anjing yang dalam keadaan basah ya atau babi juga seperti itu. Maka itu kan najis mughalladhah yang cara mensucikannya dengan air ya dengan air 7 kali salah satunya dicampur dengan tanah sehingga kemudian kalau seandainya mandi saja itu masih ada najis mughalladhahnya ya maka karena itu dijelaskan eh, kalau seandainya wadzalika idza kanat najasa ghairul mughalladhah ya syaratnya yang menjadi sunnah hal ini ya membasuh kotoran-kotoran ini ya kalau seandainya dia bukan najis mughalladhah dan hukumnya adalah hukumiyah ataupun ainiyah dianggap sama ya, lakin tazulu bi ghuslatin wahidatin dengan syarat semuanya bisa hilang dengan sekali basuhan saja. Artinya kalau sudah basuhan berulang maka dia menjadi wajib untuk dibasuh terlebih dahulu sebelum mandi. Amal ainiyatu allati la tazulu bidzalika fa izalatuha qabla al-ghusli syartun tadi sempat kita bahas. Jadi kalau seandainya ada najis di tubuh kita, misalkan ada najis di tubuh kita ya, dan bisa disiram sekaligus dengan siraman itu menghilangkan najis bagaimana wajib mandi, maka itu sudah cukup. Tapi kalau seandainya harus dibasuh dulu, misalkan tangan kita ada kotoran, ya kalau sekedar disiram kan masih ada kotorannya, maka harus dihilangkan dulu kotorannya yang ada dalam tubuh kita ini menjadi wajib, ya baru kemudian niat mandi wajib bersihkan seluruh tubuh seperti itu. Jadi kalau seandainya bisa sekali siram menjadi sunnah hukumnya, tapi kalau seandainya harus berkali-kali ya maka itu menjadi wajib ya kenapa hanya menjadi sunnah ya karena dia bisa ketika sekalian sama yang wajib kenapa harus dipisahkan misalkan seperti itu tapi kalau mengambil sunnah ya nggak masalah fala yasihu ma'a baqaiha nah kalau seandainya ada najis yang menetap di tubuh kita lalu kita mandi wajib langsung tanpa dihilangkan dulu maka itu nggak sah mandi wajibnya nanti kenapa lihailulatiha bainal udhi wal ma karena nanti akan bercampur aduk bercampur baur antara air sama najis itu sehingga kemudian yang kena tubuh itu bukan air yang suci tapi air yang sudah tercampur dengan najis air mutanajis wa amal mughalladhatu adapun hukum mengenai kalau seandainya di tubuh kita ada najis mughalladhah fa ghusluha bi ghairi tatribin ya maka dengan membasuhnya tanpa ada tatrib tanpa mencampurkan dengan tanah au ma'ahu qabla istifa'is sab'i atau kita menggunakan tanah tapi belum sempat 7 basuhan layar faul hadas maka hadas tidak terangkat ya, jadi misalkan kalau seandainya ada jilatan anjing misalkan seperti itu ya atau ada sesuatu yang najis mughalladhah kita sekedar mandi saja maka itu tidak terangkat hadasnya meskipun kita sudah niat mandi kalau misalkan kita campurkan sama air ya sama tanah misalkan sekali ya nggak belum ya kapan hadasnya hilang berarti harus minimal 7 kali basuhan ke-8 itu baru nanti
dia membersihkan semuanya seperti itu, ya. Lalu kemudian sunnah berikutnya wal wudu, ya. Wudu dianjurkan wudu dulu sebelum mandi, ya. Wat taslis, ya, membasuh sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali basuhan, 3 kali basuhan. Wat takhlilu lisya'ri wal asabi'i bil ma'i qabla ifadatihi. Nah, dianjurkan juga untuk menyilang-nyilang rambut, ya. Jadi rambut ini dibasah-basah dulu, disilang-silang, wal asabi, begitupun dengan jari jemari, bil ma'i, dengan air, qabla ifadatihi, sebelum disiram dengan air. Wal bada'atu bisyiqqil aiman. Nah, ini yang dianjurkan, mandi itu mulai dari sisi bagian kanan, gitu ya. Wa bi'a'la badanihi, dan bagian atas. Jadi kalau kita lihat anjurannya, ya, sebenarnya kan, jadi dimulai dari bagian kanan, ya, bagian kanan, lalu kemudian bagian kirinya, ya. Lalu kalau dari segi atas bawahnya dimulai dari atas, berarti kanan atas, ya, kanan bawah, kiri bawah, seperti itu. Wadalku, ya, disunahkan juga untuk menggosok. Jadi kalau mandi wajib disunahkan untuk menggosok. Wa tawajjuhun lil qiblah, menghadap kiblat. Wa kaunuhu bi mahallin la yanaluhu rishash, ya. Dianjurkan juga, disunahkan untuk mandi di tempat yang mana seseorang yang mandi itu bisa terhindar daripada percikan air, gitu ya, daripada percikan air. Wasatru fil khalwah, disunahkan juga untuk menutup, ya, artinya bersembunyi. Dalam arti mandi jangan di tempat terbuka, ya, mandilah di tempat yang tersembunyi, seperti itu. Wa ja'lul ina'il wasi'i. Nah, disunahkan, ya, kalau seandainya kita mandi dari ember atau bejana yang besar ukurannya, sunnahnya diletakkan ember itu di sebelah kanan, an yamini. Jadi kalau kita punya ember besar, maka letak ember di sebelah kanan. Wa dhayyiki an yasari. Tapi kalau ember kita kecil, maka disunahkan letak ember itu di sebelah kiri kita, gitu ya. Jadi posisi kita di tengah, ya, sebelah kanan kita ember kalau besar, tapi kalau kecil letakkan sebelah kiri, gitu. Ya, wa tarkul isti'anati illa li'udhrin. Nah, disunahkan juga untuk meninggalkan minta tolong disiram. Ya, isti'anah illa li'udhrin. Jadi kalau seandainya orang yang menyiramkan kita, apakah sah wudunya? Sah, gitu. Tapi menghilangkan sunnahnya mandi sendiri, ya, bukan dimandikan, kecuali ada uzur. Wa syahadatani akhirahu, juga dianjurkan, disunahkan untuk membaca syahadat di akhirnya, sebagaimana dalam permasalahan wudu juga, ya. Jadi sama, ya, antara doa setelah wudu dengan setelah mandi. Wal madmadatu, disunahkan juga untuk berkumur-kumur, yang tadi sempat kita singgung bahwasanya berkumur-kumur, ya, bagian dalam mulut itu kan nggak wajib untuk dibasuh, tapi sunnah untuk dibasuh, sehingga madmadah menjadi sunnah hukumnya. Wal istinsyak, bagian dalam hidung, ya, memasukkan air dalam hidung itu juga sunnah, karena bagian dalam tidak wajib untuk dibasuh. Wahuma sunnatani mustaqillatani ghairallataini fi wudu'ihi, yaitu sunnah tersendiri selain daripada sunnah wudu. Jadi kalau misalkan ada orang yang wudu sebelum mandi, gitu ya, jadi dia sudah ngambil sunnah wudu untuk kumur-kumur dan madmadah. Nanti setelah selesai wudu dia mau mandi, ngambil sunnah-sunnahnya dulu dengan madmadah lagi, kumur-kumur lagi, maka dia dapat 2 kali sunnah, meskipun hal yang sama telah dilakukan, meskipun sudah bersih, gitu ya. Jadi madmadah dan istinsyak untuk wudu beda sunnahnya dengan madmadah dan istinsyak untuk mandi, masing-masing punya sunnah sendiri. Wa wajibatannya inda Abi Hanifah, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, tapi kita tidak perlu bahas panjang lebar di sini. Wa kaunu ma'il ghusli so'an in kafahu. Jadi dianjurkan juga minimal untuk atau minimal dan maksimal atau sebisanya pas lah, ya. Air untuk mandi itu ukurannya 1 so', ya, ukurannya satu so', ya. Wa ta'ahudus sama simakhaini wa udhunil jildi, dianjurkan juga, disunahkan untuk memperhatikan bagian-bagian seperti telinga, ya, bagian dalam telinga yang zahir, gitu, yang tampak, wa udhunil jildi, dan begitu pun lipatan-lipatan kulit, ya, misalkan bagian leher, bagian perut, ya, yang mana biasanya ada lipatan-lipatan sendi, ya, bagian ketiak. Nah, itu bagian-bagian yang perlu diperhatikan ketika mandi wajib, seperti itu. Taznib wa makruhatul ghusli, adapun makruh, ya, hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi, wal wudu, begitupun dalam hal wudu. Jadi ini mencakup mandi dan wudu, ya. Makruh, apa yang makruh dilakukan? Arba'atul, ada 4 hal. Apa saja? Yang pertama, al israfu fil ma, ya, berlebih-lebihan dalam penggunaan air, ya. Jadi menggunakan air terlalu banyak untuk mandi dan wudu, ya. Jadi makanya yang sunnah itu menggunakan air secukupnya. Jadi kalau kita mandi kebanyakan air itu makruh jadinya, ya. Apa maksudnya israf? Akhdul ma'i ziyadatan amma yakfil udwa wa illam yazid ala salas. Menggunakan air yang lebih daripada standar kecukupan. Jadi kalau standarnya sekian liter misalkan, ya sudah sekian liter. Tapi kalau dilebih-lebihkan itu makruh hukumnya. Wa illam yazid ala salas, meskipun itu 3 kali. Artinya kalau kita dengan mandi cara yang normal itu bisa dilakukan itu 3 kali. Tapi kalau kita mandi, apa ya, istilah mandi cantik misalkan, seperti itu, ya. Sehingga kemudian
satu kali siraman itu banyak sekali air dibutuhkan, jadi dari yang normal 3 menjadi baru sekali jadinya dengan jumlah air yang sama. Maka kemudian kalau kita tambah untuk yang kedua kali, ini tetap makruh hukumnya seperti itu ya, karena kita yang berlebihan dalam penggunaan air. Walau bisyarti nahrin, sekalipun kita mandinya di tepi atau di pinggir sungai gitu. Jadi kalau misalkan mandi di pinggir sungai pun kita airnya kan mengalir terus, tapi kalau kita gunakan air untuk mandi berlebihan itu tetap makruh hukumnya. Yang kedua, waziyadatu ala salasi, ya, membasuh lebih dari 3 kali. Jadi kalau seandainya yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah, yang keempat jadi makruh. Jadi basuhan keempat baik wudu maupun mandi itu makruh hukumnya. Jadi mandi itu ya yang sunnah cuma maksimal 3 kali, ya, 3 kali menyentuh tubuh. Basuhan yang keempat itu sudah dianggap basuhan yang makruh seperti itu. Ya, idza kanat mutaqayyanatan, ya, kalau seandainya kita yakin sudah 3 kali, wa kanal ma'u mamlukan lahu au mubahan. Itu pun kalau seandainya air yang kita gunakan untuk mandi ataupun wudu itu milik kita, ya, atau mungkin milik orang lain tapi boleh digunakan. Fa in kana mauqufan, tapi kalau seandainya ya kita menggunakan air yang hukumnya mauquf, ya, hukumnya belum tetap seperti itu ya, haruma, ya, haram untuk lebih dari 3 kali basuhan seperti itu. Jadi makruh itu kalau seandainya airnya air mubah. Tapi kalau airnya tidak mubah, airnya mauquf, maka dia haram lebih dari 3 basuhan. Wala yukrahu fil wudu'i ghaslur ra'si wa in kana al-aslu mashahu. Nah, tidak dimakruhkan ketika wudu untuk ghaslur ra'si. Ghasl itu kan membasuh ya. Mashu itu kan menyapu. Ini sempat kita bahas dalam permasalahan wudu. Nah, bagaimana kalau seandainya dalam permasalahan wudu kita ghaslur ra'si bukan mashu ra'si, maka jawabannya tidak makruh hal tersebut ya. Jadi tidak makruh ya. Sekalipun yang dianjurkan adalah mashu. Jadi boleh kalau seandainya mau ghaslur ra'si boleh, sekalipun anjurannya hanya mashu ra'si. Li'annahul katsiru fi af'alil wudu, karena ghusl, cara ghusl adalah yang mayoritas digunakan ketika wudu ya, karena yang mashu kan cuma kepala, sehingga kemudian kalau ghusl sekalian semuanya juga tidak masalah. Istahsulu bihin nadhafah, karena dengan mashu saja sudah cukup ya, apalagi dengan ghusl pasti lebih nadhafah lagi, lebih bersih lagi ya. Yang ketiga, wan naqsu anha, ya, kalau seandainya kurang dari 3 kali basuhan. Jadi kalau seandainya mandi baru sekali selesai itu juga makruh. Ya, jadi yang disunahkan itu ya 3 kali gitu ya, tetap 3 kali. Tidak lebih, tidak kurang. Walau ihtimalan illa li hajatin, kecuali kalau ada kondisi darurat hajat sehingga kita tidak bisa 3 kali. Ya, misalkan kalau wudu basuh muka sekali boleh nggak? Boleh saja, tapi makruh. Ya, yang sunnah itu 3 kali. Kecuali kalau ada hajat, misalkan di musim dingin yang sangat dingin sekali di pagi hari, sehingga kemudian kalau 3 kali itu sangat menyulitkan, sehingga kemudian sekali itu tetap dianggap cukup dan tidak makruh perbuatannya. Wa fi'lu dzalika lil junubi fi ma'i raqidin. Nah, lalu kemudian juga yang merupakan hal yang makruh adalah ketika seseorang itu wudu atau mandi, ya, seorang yang junub ya, wudu atau mandi fi ma'in raqidin, pada air yang menggenang. Ini contohnya seperti kolam. Jadi kalau seandainya mandi di kolam bagi orang yang junub ya, itu makruh hukumnya. Walau katsiran, sekalipun airnya itu banyak. Bila udrin, tanpa ada uzur tertentu. Bi ayyatawaddoa. Contohnya seperti apa? Taswirnya seperti apa? Ada seseorang yang berwudu, au yaghtasil, atau dia mandi, wa huwa waqifun fihi, dan dia berdiri di atas air itu. Jadi dia berdiri di dalam air gitu ya. Jadi seorang mandi atau wudu tapi dia berada dalam air, dalam kolam gitu ya. Nah, kalau seandainya dalam keadaan junub dia, maka itu hukumnya makruh ya, idza kana fi ghairil masjid. Nah, itu pun makruh kalau seandainya dia berada di luar masjid. Tapi kalau seandainya kolam itu berada di dalam masjid, lalu dia kemudian di dalam kolam itu, maka itu hukumnya haram, karena orang yang junub kan tidak boleh berada di dalam masjid gitu ya. Wa illa haruma, maka karena itu kalau seandainya kolamnya di dalam masjid, maka dia berada di tengah kolam untuk mandi atau wudu, itu haram hukumnya ya, min haitsul muqtu fihi, karena berdasarkan dia itu menetap di dalam masjid, yang mana itu hukumnya haram bagi orang yang dalam keadaan junub seperti itu ya. Itu beberapa tambahan-tambahan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajah ya. Tadi selain daripada yang wajib dalam hal wudu, juga ada yang sunnah-sunnah dan ada yang makruh-makruh seperti itu. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini. Kita tutup dan kita cukupkan, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.